Selamat pagi, perkenalkan nama saya Valeria Ola, NIM 191041689, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah manajemen pemasaran, dosen Bapak Adi Mursalin, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen. Baik, kita akan langsung saja membahas tentang perilaku konsumen dan juga strategi promosi. Strategi promosi yang pertama itu lingkungan promosinya, kekacauan tingkat persaingan, perilaku promosi, kontak informasi komunikasi dari mulut ke mulut, dan afeksi dan kognisi promosi itu sikap terhadap iklan, proses mempengaruhi. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari promosi adalah untuk mengkomunikasikan informasi tentang produk mereka dan mempengaruhi konsumen untuk mengambilnya. Ada 4 jenis promosi yang utama. Yang pertama itu iklan, yang kedua promosi penjualan, yang ketiga penjualan personal, yang keempat publisitas. Iklan adalah penyajian informasi non-personal tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau toko yang dilakukan dengan bayaran tertentu. Iklan ini bertujuan untuk mempengaruhi ekspektasi dan kognisi konsumen, evaluasi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap, dan citra yang berkaitan dengan produk atau merek. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion adalah rangsangan langsung yang ditunjukkan kepada konsumen untuk melakukan pembelian. Jenis promosi di dalamnya meliputi kupon, rabat, penjualan, multikardus, kontes, dan undian. Selanjutnya ada penjualan personal atau personal selling, melibatkan interaksi personal langsung antara seseorang pembeli potensial dengan seorang salesman. Alasan metode ini paling hebat adalah 1. Menunjukkan keterlibatan konsumen dengan produk. Yang kedua, situasi komunikasi saling silang atau interaktif memungkinkan salesman untuk beradaptasi apa yang disajikannya sesuai dengan kebutuhan informasi setiap pembeli potensial. Selanjutnya ada publisitas atau publicity, adalah bentuk komunikasi tentang perusahaan, produk atau merek si pemasar yang tidak membutuhkan pembayaran. Dampak publisitas bisa negatif dan positif. Kadangkala publisitas dianggap lebih efektif daripada iklan karena konsumen dapat dikatakan telah siap menerima pesanan yang telah disampaikan. Bauran promosi, idealnya manajer pemasaran dapat mengembangkan suatu strategi pemasaran yang koheren yang mengintegritaskan keempat jenis promosi menjadi satu bauran promosi, menjadi satu bauran pemasaran yang lebih efektif. Sebuah perspektif komunikasi. Proses komunikasi dimulai ketika sumber dari komunikasi promosi menentukan informasi apa yang harus dikomunikasikan dan kemudian mengkoordinir pesan tersebut dalam bentuk simbol yang paling tepat. Kemudian, pesan tersebut ditransmisikan ke sebuah penerima melalui berbagai media. Tujuan dari komunikasi promosi. Yang pertama, konsumen harus memiliki kebutuhan yang didasari untuk sebuah kategori produk atau bentuk produk. Yang kedua, konsumen harus sadar akan merek. Yang ketiga,
konsumen harus siap memiliki merek yang positif. Yang keempat, konsumen harus memiliki keinginan untuk membeli merek tertentu. Yang kelima, konsumen harus melakukan berbagai macam perilaku untuk memiliki merek tertentu. Keinginan membeli merek dan memfasilitasi perilaku lainnya. Membeli merek tertentu pada toko dengan merek tersebut. Selanjutnya ada model umum proses komunikasi untuk promosi. Umpan balik yaitu sumber, pesan, transmisi, penerima, dan tindakan. Selanjutnya ada agen dan perangsang yang relevan. Yang pertama itu produsen, manajer promosi, agen periklanan, salesman, dan juru bicara. Selanjutnya periklanan, promosi penjualan, penjualan personal, dan publisitas. Selanjutnya ada media, yaitu TV, majalah, penawaran via pos, dalam toko, di rumah tangga, yaitu telepon, artikel, dan surat kabar. Yang selanjutnya ada konsumen, dan yang terakhir ada konsumen. Tindakan atau keputusan kunci. Pengelola strategi promosi yang pertama itu menganalisis hubungan cons atau prodi, konsumen atau produsen. Yang kedua, menentukan tujuan dan anggaran promosi. Yang ketiga, mendesain dan menerapkan strategi promosi. Yang selanjutnya, evaluasi strategi promosi. Yang kedua itu pengkoordinan komunikasi promosi. Yang pertama itu mendesain promosi untuk mengkomunikasikan makna yang tepat. Selanjutnya, mentransmisi komunikasi promosi, memilih media atau metode distribusi untuk mengekspos pesan promosi kepada pendengar yang tepat. Mengkoordinir komunikasi pemasaran, masuk ke dalam pesan, menerjemahkan promosi, mengintegrasikan makna yang tepat untuk membentuk tindakan dan keinginan perilaku. Selanjutnya ada mengambil keputusan, yaitu membeli produk, mengunjungi toko, dan mengkomunikasi dari mulut ke mulut. Merangsang kebutuhan kategori. Konsumen menyadari adanya kebutuhan atas sebuah kategori produk atau bentuk produk. Kesadaran merek. Saat kebutuhan muncul, merek akan diaktifkan dari ingatan dan menjadi pertimbangan. Selanjutnya ada sikap merek. Konsumen memiliki sikap tertentu terhadap merek. Baik, sekian poin dari saya atas presentasi dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.